Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Deandra Sanajapita Tusak. Kali ini untuk menyelesaikan tugas besar 2, saya akan presentasikan tentang etika profesi dan profesionalisme, yaitu tentang manajemen klaim proyek, arbitrase, etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Selanjutnya untuk manajemen klaim, bentuk klaim yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik bangunan pada umumnya adalah klaim biaya dan waktu. Untuk klaim biaya pada pekerjaan rekonstruksi terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Klaim waktu yang dapat dilihat dari jadwal proyek seringkali menggunakan teknik critical method. Lalu untuk faktor-faktor penyebab klaim, yaitu adanya keterlambatan pekerjaan, lalu perubahan jadwal, lalu ada perubahan atau memodifikasi isi kontrak yang bersifat informal, lalu ada perbedaan kondisi lapangan, yaitu kayak tentang keadaan tanah atau sekitarnya, lalu perubahan kondisi cuaca di luar musim yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Lalu ada kegagalan dalam membuat kesepakatan harga akibat perubahan order pekerjaan. Selanjutnya ada konflik dalam perancangan dan spesifikasi produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Selanjutnya ada kontrak yang tersendat-sendat, perubahan penting pekerjaan di luar lingkup kontrak, penggunaan proyek sebelum penyerahan total, dan kegagalan pembayaran dari pihak pemilik gedung. Lalu persiapan pengajuan klaim, pada bagian awal ditetapkan secara detail pihak-pihak yang terkait, tanggal terjadi peristiwa, dan informasi yang sesuai. Menjelaskan peristiwa, penyebab klaim, dan hak akibatnya. Analisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang menjadi dasar klaim serta dengan referensi dan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak. Perhitungan dampak biaya berdasarkan rincian biaya aktual langsung dan tidak langsung. Penentuan klaim yang menunjukkan tambahan waktu berdasarkan analisis lintasan waktu kritis dan non-kritis. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang metode penyelesaian klaim yang terdiri dari engineering judgment, negosiasi, mediasi, arbitrasi, litigasi, mini trial, dispute review board. Dengan masing-masing penyelesaian tersebut, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang untuk mengendalikan risiko dan menghindari klaim dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan pihak yang terkait mempelajari kontrak sebaik-baiknya, lalu ada asuransi, memeriksa program kerja pelaksanaan konstruksi sebelum masa penawaran, memilih tim konstruksi yang kompeten, menerapkan sistem informasi manajemen untuk mengenali permasalahan yang potensial. Lalu untuk metode analisis klaim, yaitu yang digunakan adalah submodel notice requirement, submodel yang sesuai dengan pengajuan klaim, dan metode perhitungan biaya serta waktu yang diklaim. Hal-hal yang untuk submodel notice requirement menentukan suatu kondisi di mana kontraktor akan kehilangan haknya jika terjadi akan hal-hal sebagai berikut. Engineer tidak memberitahu secara formal peristiwa penyebab klaim. Kontraktor tidak mengajukan pemberitahuan yang disertai durasi terjadinya peristiwa. Kontraktor tidak merinci biaya dan waktu yang diklaim. Pemilik bangunan memiliki prasangka di balik pemberitahuan tersebut. Lalu untuk penyebab kegagalan, yaitu permohonan pengajuan klaim terlambat. Kontraktor tidak mengikuti prosedur kontrak. Kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan. Klaim yang diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat. Informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran klaim tidak tersedia. Lalu salah satu untuk menyelesaikan klaim yaitu arbitrase. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu model untuk penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana penyelesaian, yaitu sengketa komersial yang tersedia. Oleh karena itu, arbitrase diyakini sebagai forum tempat penyelesaian sengketa komersial yang reliable, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada kelebihan arbitrase, yaitu dijamin kerahasiaan sengketa para pihak,
dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan oleh prosedural dan administratif. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya dapat mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses yang diselenggarakannya arbitrase. Putusan-putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui prosedur sederhana saja atau langsung dapat dilaksanakan. Keputusan arbitrase umumnya final dan binding. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. Selanjutnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Selain itu, di samping yang bersifat nasional, institusi ini juga ada yang bersifat internasional. Jumlah yang banyak dan terdapat di setiap negara, di antaranya badan arbitrase tertua di dunia, yaitu ICSID yang merupakan badan arbitrase tertua di dunia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika profesi engineer insinyur untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi. Diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya merupakan kode etik profesi. Nah, berikut 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut, yaitu kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Lalu kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas potensi yang bersangkutan, yaitu maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Lalu ada kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Tanggung jawab profesi yang lebih spesifik sebagai profesional diantaranya mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional. Lalu untuk menjaga kompetensi sebagai profesional, mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional, menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab. Lalu kode etik profesi keinsinyuran dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia adalah sangat relevan dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945 dengan seiringnya jalan dengan program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga anti korupsi. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah dan kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.